Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kepada para sahabatku yang sangat dimuliakan oleh Allah subhanahu ta'ala, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an menerangkan bahawa Nabi SAW pernah bersabda, apabila seorang perempuan mencuci pakaian suaminya, maka Allah mencatat baginya 1000 kebaikan dan mengampuni 2000 kesalahannya atau dosanya. Bahkan segala sesuatu yang disinari oleh matahari meminta keampunan baginya, serta Allah mengangkat 1000 derajat baginya. Dari Ali radhiyallahu an meriwayatkan sebagai berikut, saya dan Fatimah bersama-sama masuk berkunjung kepada Rasulullah. Maka kami dapatkan beliau sedang menangis. Kami bertanya kepada beliau, apakah yang menyebabkan engkau menangis, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, pada malam aku diisra'kan ke langit, saya melihat orang-orang dalam keadaan yang sangat disiksa. Maka ketika aku teringat keadaan mereka, aku menangis. Saya bertanya pula, wahai Rasulullah, apakah yang engkau lihat? Beliau bersabda, aku melihat yang pertama orang perempuan yang digantung dengan rambutnya dan otak di kepalanya mendidih. Yang kedua orang perempuan yang digantung dengan lidahnya dan tangannya dikeluarkan dari punggungnya, sedang minyak air dari neraka dituangkan pada kerongkongannya. Yang ketiga orang perempuan yang digantung dengan buah dadanya dari arah punggungnya, sedang air kayu zakum dituangkan pada kerongkongannya. Yang keempat orang perempuan yang digantung diikat 2 kakinya beserta 2 tangannya sampai ke ubun-ubunnya dan dibelit dikuasai oleh beberapa ular dan kalajengking. Yang kelima orang perempuan yang makan badannya sendiri, sedang di bawahnya terdapat api yang menyala-nyala. Yang keenam orang perempuan yang memotong-motong badannya sendiri dengan gunting-gunting dari neraka. Yang ketujuh orang perempuan yang berwajah hitam dan dia makan usus-ususnya sendiri. Yang kedelapan orang perempuan yang tuli, buta dan bisu di dalam peti dari neraka, sedang darahnya mengalir dari lubang bagian badannya atau hidung, mulut, telinga, sedang badannya membusuk dari sebab penyakit kulit dan penyakit lepra. Yang kesembilan orang perempuan yang kepalanya seperti kepala celeng atau babi dan badannya seperti badan himar atau keledai, yang mendapat siksa 1000 atau 1.000.000 macam dari siksa. Yang kesepuluh orang perempuan yang berbentuk anjing, sedang beberapa ular dan kalajengking masuk lewat kubulnya atau lewat mulutnya dan keluar lewat duburnya, sedang para malaikat sama-sama memukuli kepalanya dengan palu gondam dari neraka. Maka berdirilah Fatimah seraya bertanya, wahai ayahku, buah indah mataku, ceritakanlah kepadaku, apakah amal perbuatan para wanita itu? Rasulullah SAW bersabda, hai Fatimah, adapun orang perempuan yang digantung dengan rambutnya karena dia tidak menyembunyikan atau menjaga rambutnya di kalangan orang laki-laki. Kemudian orang perempuan yang digantung dengan lisannya karena dia menyakiti hati suaminya dengan lisan atau kata-katanya. Kemudian Nabi SAW bersabda, tidak seorang perempuan pun yang menyakiti hati suaminya dengan lisannya atau dengan kata-katanya, kecuali Allah akan melebarkan lisannya, mulutnya besok di hari kiamat
selebar 70 zira', kemudian mengikatkannya di belakang lehernya. Diriwayatkan bahawa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang perempuan yang menyiksa suaminya dengan kata-kata, maka dilaknati oleh Allah dan dimurkai olehnya, dan dilaknati pula oleh para malaikat dan oleh semua manusia. Diriwayatkan pula bahawa Utsman radhiyallahu an berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang perempuan pun yang mengatakan kepada suaminya, saya belum pernah melihat kebaikanmu, kecuali Allah menghapuskan amal kebaikannya selama 70 tahun, meskipun dia berpuasa di siang hari dan mengerjakan salat di malam hari. Kemudian adapun perempuan yang digantung dengan buah dadanya karena dia menyusui anak orang lain tidak seizin suaminya. Kemudian adapun orang perempuan yang diikat dengan kakinya karena dia keluar dari rumahnya tidak seizin suaminya, tidak mandi suci dari haid dan atau datang bulan, dan dari nifas atau darah keluar beranak. Kemudian orang perempuan yang makan badannya sendiri karena dia berhias untuk melihat orang laki-laki lain dan suka menggibah membicarakan aib orang lain. Kemudian adapun orang perempuan yang memotong-motong badannya sendiri dengan gunting-gunting dari neraka karena dia memasyhurkan dirinya di kalangan orang banyak, maksudnya agar supaya mereka melihat perhiasannya dan setiap orang yang melihatnya cinta kepadanya dari sebab perhiasan yang dikenakan. Kemudian adapun orang perempuan yang diikat dengan kakinya beserta kedua tangannya sampai ke ubun-ubunnya dan terbelit pula oleh beberapa ular dan kalajengking karena dia mampu salat dan mampu berpuasa, sedang dia tidak mau berwudu dan tidak mau mengerjakan salat dan tidak mandi janabat. Kemudian adapun perempuan yang kepalanya seperti kepala celeng atau babi dan badannya seperti badan keledai karena dia suka mengadu domba dan suka berdusta. Kemudian yang terakhir adapun perempuan yang berbentuk seperti anjing karena dia ahli fitnah dan suka marah kepada suaminya. Abu Zarrin meriwayatkan bahawa dia mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda, seorang perempuan yang berkata kepada suaminya, semoga engkau mendapat kutuk Allah, dan dia berbuat aniaya, maka dia dilaknati atau dikutuk oleh Allah Ta'ala dari atas langit 7 dan mengutuk pula segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah kecuali 2 jenis makhluk, yakni manusia dan jin. Abdurrahman bin Auf meriwayatkan bahawa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, seorang perempuan yang berbuat susahnya suaminya dalam urusan belanja atau membebani sesuatu yang suaminya tidak mampu, maka Allah tidak akan menerima pelayanannya dan keadilannya. Abdullah bin Umar meriwayatkan bahawa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, kalau sekiranya semua yang ada di bumi ini merupakan emas dan perak dan dibawanya oleh seorang perempuan ke rumah suaminya, kemudian pada suatu hari dia berbangga-bangga dengan mengucapkan, engkau itu siapa? Semua harta kekayaan adalah milikku dan engkau tidak mempunyai harta apapun, maka Allah akan menghapuskan semua amal kebaikannya meskipun amal itu banyak. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.